Jangan sampai sakit corona. Kau bilang oke, oke. Kau tinggal tipu saya terus. Kau tinggal suruh saya terus. Kau bilang dapat semua juga pemain. Kalau kau bilang kau mantan pemain, saya juga mantan pelatih. Ingat kau pun janji di jembatan merah Teluk ke depan. Semua jangan sampai sakit corona. Apa? Kau bilang semuanya boleh. Lembo soyao, lembo soyao, oh lembo soyao. Guys.
Biru Wataraya Dosaya
Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kami ucapkan atas kedatangan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Alphonse Sesa. Dan selamat datang pula kami ucapkan kepada perwakilan dari Polres Sorong Selatan. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hari ini kita dapat datang bersama di acara peresmian Sekretaris Kantor DPC Kabupaten Sorong Selatan hari ini Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 segera dimulai. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, acara pembukaan yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, Mars Partai Demokrat. Selamat siang tuh apa? Kalau orang nikah, mungkin ada yang sudah kenal saya
MC, biasanya Master of Ceremony di acara-acara wedding. Makanya penyanyi-penyanyi ini semua kita sama-sama punya profesi. Hanya saja sekarang masyarakat percayakan saya duduk di kursi DPR Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Kita tunggu nanti Papua Barat Daya akan hadir untuk kita semua. Dan seluruh masyarakat Tehit, masyarakat Imeko yang saya cintai. Sudah tahu yel-yel Demokrat? Saya mau kasih kita latihan singkat. Yel-yel Demokrat. Oh ya, saya lupa ini saya punya pengurus DPD 2 orang. Terima kasih, silakan berdiri Ibu Silvana Pinontoan dan Ibu Christine Lahope. Ya, terima kasih. Saya kalau bilang Demokrat, saudara bilang siap. Bisa? Kita coba satu dulu. Demokrat? Siap. Mantap. Kalau saya bilang Demokrat yang kedua, saudara bilang setia. Oke, kita coba ya. 2 ya. Yang kedua setia. Yang pertama dulu. Demokrat? Siap. Demokrat? Siap. Ah, mantap. Berarti semua ini biru. Ya. Yang ketiga, kalau saya mengatakan 2024, saudara mengatakan menang, menang, menang. Ya. Oke, kita coba dari pertama supaya jangan lupa. Demokrat? Demokrat? 2024. Wah, tepuk tangan dulu. Masih ada lanjutan. Kalau saya mengatakan Yance Salambau, saudara mau mengatakan apa? Oh, mantap sekali. Saudara yang bilang, iya. Maksudnya untuk 2024. Ya. Yance Salambau. Yance Salambau. Yance Salambau. Kita kurang 2 lagi. Kita punya ketua DPD yang adalah Bupati Raja Ampat. Beliau menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sorong Selatan, kader-kader Demokrat Forkopinda yang ada di Sorong Selatan. Beliau sebenarnya kerinduannya untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Namun ada tugas sebagai kepala daerah yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya beliau harus melaksanakan tugas, dan hari ini beliau ada di Jakarta bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka menyelesaikan tahapan di KPU. Kemarin Partai Demokrat sudah mendaftar di KPU dan dinyatakan semua secara administrasi diterima. Tanggal 5 hari Jumat kemarin. Karena diminta seluruh ketua DPD harus ada di Jakarta, makanya beliau mengutus kami untuk datang bersama-sama melihat bagaimana suasana yang ada di Sorong Selatan itu, apakah betul-betul masyarakat betul mencintai baru di Sorong Selatan Pak Yance Salambau. Terima kasih. Kalau saya mengatakan AFU, saudara mengatakan DPR RI. AFU, saudara mengatakan DPR RI. Kalau saya mengatakan AHY, saudara mengatakan Presiden. Bisa? Oke, saya tes. AFU, DPR RI. AFU, AHY, AHY. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adikku asli Papua. Kita ada di negeri hijau. Negeri ini mencintai kita, karena itu kita juga harus mencintai negeri ini. Dan kita berharap ada pertambahan kepala daerah di beberapa kabupaten. Dan tentu
kita juga berkomitmen bersatu untuk ambil wali kota Sorong. Catat saya bilang. Ya, itu Demokrat. Kita akan siapkan kader kita untuk ke kota Sorong. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan musyawarah cabang sudah menghasilkan 13 ketua DPC. Ada 2 ketua DPC kita yang perempuan. Satunya dari Bintuni, satunya dari Pegunungan Arfak. Ini luar biasa. Bupati kita memberi kesempatan kepada kader-kader terbaik. Kami ketika berbicara tentang Sorong Selatan, kami tidak yakin kalau Pak Yance ini mau masuk ke Sorong Selatan. Karena kami pikir Pak Yance uangnya sudah banyak. Menjadi lawyers, menjadi pengacara uangnya sudah banyak. Kenapa Pak Yance mau masuk ke Sorong Selatan? Tapi Pak Yance mencintai semua masyarakat Sorong Selatan. Ya, jati diri. Dan hari ini beliau membuktikan bahwa ada sekretariat, tempat di mana nanti kita bersama-sama datang, masyarakat bisa masuk keluar di sekretariat, bisa berbicara tentang 2024 dan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Silakan sampaikan kepada ketua DPC. Ketua DPC akan lanjutkan itu kepada ketua DPD dan tentu fraksi Demokrat yang ada di provinsi dan juga di DPR RI. Saat ini Partai Demokrat di provinsi kursinya berjumlah 6 kursi. Untuk dapil 3, Maibrat, Tambrau dan Sorong Selatan, Demokrat mendapatkan 2 kursi dari 3 kursi yang tersedia. Berarti saya harus tantang 2 kursi yang diduduki oleh kader Demokrat adalah putra-putri terbaik dari Maibrat. Saya mau tanya, siapkah saudara menjadi anggota DPR dari dapil Sorong Selatan, Maibrat, Tambrau? Harus ada orang Sorong Selatan, minimal 1. Siap? Baik, terima kasih. Dan saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Yance, sambutan yang sangat luar biasa dari kader kita. Bapak Wakil Bupati, terima kasih. Dan juga seluruh pimpinan OPD, juga ketua-ketua LMA, TNI Polri yang telah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Terima kasih juga para penyanyi kita. Saya mau bilang Pak Yance tidak salah pilih sekretaris DPC. Ini hebat, bagus. Hanya coba nanti cari kenapa Marga Momot orang tuh cepat sekali jadi pemimpin, ya. Baik. Terima kasih. Ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berlebihan. Mohon maaf sekali lagi. Dan saya terima kasih. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sorong Selatan. Selamat sore semua. Bagaimana, masih ingat Yafix ya? Kita tambah lagi Yafix dan lain-lain. Baik, pertama-tama patut kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerahnya kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan napas untuk hidup di hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Baik, yang saya hormati Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, dalam hal ini yang diwakili oleh Saudara Sekretaris Yongki Fonotapa.
Siapa yang belum kenal Yongki Fonataba? Kenal semua. Saya dulu pertama belum kenal, saya cuma tahu nama saja. Dan sekarang kita akan bergandeng bersama. Juga saudaraku Roy, sebagai Kepala BPO KK Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, dan dua saudara-saudari yang saya lupa namanya, nanti saya akan tahu. Ya, terima kasih atas kedatangan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat di Tanah Tehi. Yang saya hormati teman saya, sahabat saya, kolega saya, aparat pemerintah ulung di Papua, Dr. Andes Alfonsesa MM. Coba berdiri, masih kuat berdiri kan tidak? Ya. Ini orang pemerintahan ulung. Kemudian yang lainnya ditafsirkan sendiri saja. Yang saya hormati Kapolres Sorong Selatan dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Sultan. Terima kasih atas kedatangannya. Semua ketua-ketua ikatan dari seluruh Indonesia yang saya tidak sebut satu persatu, yang hari ini hadir untuk Tanah Tehi. Tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua LMA, Lembaga Masyarakat Adat Sorong Selatan. Yang sah ya? Kenapa? Ada yang tidak sah kan? Ada PLT ya? Ada PLT ya? Tidak. Yang sah, Saudara Pelipus Mamot, kakakku, terima kasih atas itu. Dan semua hadirin tamu undangan yang tidak saya sebut satu persatu, kakak-kakak, adik-adik, dan seluruh warga Sorong Selatan yang hadir di saat ini. Tepuk tangan untuk semua yang hadir di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara tamu undangan yang saya hormati. Sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fonataba itu berlebihan. Ya, itu berlebihan. Saya masih tetap sama seperti yang dulu, yang pernah saya tinggal di Kampung A. Dan saya akan tetap bersama-sama dengan rakyat saya, orang tua saya, tetangga saya, keluarga saya di Teminabuan dan untuk Sorong Selatan. Ada orang bilang begini tadi ya, independen saja dia bisa. Bagaimana kalau dia sudah pakai parpol? Ya kan? Ya. Setuju? Oh, setuju? Ya. Oke, baik. Saya mau melanjutkan yel-yel dari Bung Sekretaris Partai Demokrat. Masih ulang ya? Demokrat? Siap! Demokrat yang kedua setia. Demokrat? Siap! Demokrat yang ketiga jaya, jaya, jaya. Demokrat? Jaya, jaya, jaya! Oke? Kita ulang satu kali. Demokrat? Siap! Demokrat? Siap! Demokrat? Terima kasih. Juga yang saya hormati dan banggakan, saya panggil kamu semua adik, mungkin Pak Sandi kayak ya, kakak adik saya, penyanyi top Papua dan Papua Barat. Berikan tepuk tangan untuk adik Edgar Aronya dan kawan-kawan, dan kakak Sandi Betai dan kawan-kawan. Pak Robi Sawaki, saya dengar nama juga, tapi hari ini saya kegiatan. Ya, ini baru permulaan. Permulaan kan? Kita akan bikin yang lebih hebat. Kita akan birukan Sorong Selatan seperti kali-kali yang ada di seputar Sorong Selatan. Kita akan buat Demokrat menjadi jaya. Setuju? Pak Yongki dan teman-teman dari DPD yang saya hormati, sebetulnya banyak yang mau datang. Betul, saya tidak. Tapi saya bilang khusus saja
kita dalam kota, mungkin yang terlibat langsung dalam DPAC, DPC, itu yang hadir saja. Nanti kita akan selesai meresmikan sekretariat kita, baru kita rapat, kita susun agenda-agenda kita yang lebih dahsyat ke depan. Untuk apa? Untuk memenangkan Demokrat di Sorong Selatan. Setuju? Jadi orang bilang dong, independen saja bisa, bagaimana kesuruh pakai partai? Lebih yang lain mundur sudah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, secara pribadi saya menyampaikan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan warga Sorong Selatan kepada kami. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk pimpin partai ini 5 tahun ke depan. Saya mau katakan, kalian tidak salah pilih. Tidak salah pilih. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, ini bukan kampanye. Jadi mungkin saya lebih memilih untuk adik-adik kita dari Jayapura untuk menghibur kita. Ya, setuju tidak? Mau sampai jam berapa ini? Pagi ya? Gambar jam 10 lagi kamu tidur di got ini. Ya, jam 12 ya? Oke, tapi janji jam 8 tidak ada yang tidur di got. Di got ini hari ini racun banyak ini. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk kalian atas kehadiran Bapak Ibu saudara, termasuk kepada aparat keamanan yang luar biasa. Terima kasih Pak Kapolres yang sudah bersama kami mengatur alur lalu lintas, termasuk yang bersama kami mengatur keamanan kita di hari ini. Memang dari awal kita tidak membayangkan keadaan seperti ini, tapi syukur karena antisipasi sudah dilakukan. Jadi sekali lagi saya berikan hormat, terima kasih kepada pihak keamanan dalam hal ini kepada Polres Sorong Selatan. Adik-adik yang jaga di pinggir jalan hampir semua saya kenal. Terima kasih untuk semuanya. Ya, teman-teman adik-adik Polantas yang jaga arahkan kami, saya berterima kasih untuk semuanya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira ini cukup dari saya. Nanti kita kampanye baru kita bicara banyak. Hari ini jangan dulu. Ada kesempatan untuk Pak Wakil Pemerintah ada. Demikian apa yang saya sampaikan. Salam hangat bagi kalian semua. Tuhan memberkati kita. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Pak Sekretaris Pak Hunataba. Saya kenal dengan Bu Yopi karena waktu kuliah kami sebelah rumah. Dan jajaran pengurus dari provinsi yang saya hormati, saya kasihi, saya banggakan. Teman saya, ponakan saya, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Sorong Selatan, Bung Yance Salambau. Mari kita tepuk tangan untuk Yance. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan, lompat. Ya, yang Bapak Ibu sekalian, SK DPAC adalah SK yang nanti pengurus kita itu ada di setiap distrik yang ada di Sorong Selatan. Dengan SK ini maka mereka sudah sah menjadi pengurus Demokrat periode 2022-2027 di bawah kepemimpinan Bapak Yance Salambau selaku Ketua DPC yang baru ini. Terima kasih. Atas nama Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat, saya selaku Kepala BPOKK dan Sekretaris Partai Demokrat Provinsi Papua Barat menyerahkan SK DPAC kepada Bapak Ketua DPC Sorong Selatan, Bapak Yance Salambau untuk dilaksanakan. Kami serahkan. Tahan dulu Pak, tahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikut ini kami akan menyerahkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 428 SK DPP PD DPC garing 7 Romawi 2022. Ini tentang surat susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat periode 2022-2027, dan ini ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dan ini diserahkan langsung kepada Ketua DPC yang terpilih, yaitu Bapak Yance Salambau. Kami serahkan. Pak, halo. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan prosesi penyerahan SK. Selanjutnya kita akan mendengar sepatah dua kata dari Ketua DPC Kabupaten Sorong Selatan. Baik, terima kasih. Saya selaku Ketua terpilih Partai Demokrat Kabupaten Sorong Selatan menerima mandat ini, menerima tanggung jawab ini untuk kemenangan Partai Demokrat di Sorong Selatan. Pada kesempatan ini pula saya sampaikan kepada saudara-saudara yang sebelumnya kita sama-sama bertarung untuk menjadi pemimpin atau pimpinan Partai Demokrat di Kabupaten Sorong Selatan, agar supaya kita akhiri semua pertentangan, kita akhiri semua perselisihan, kita bahu-membahu untuk memenangkan partai ini untuk tujuan yang lebih baik. Kami bersedia untuk menerima kedatangan saudara-saudara semua. Terima kasih, kita sampaikan, waktu saya kembali. Kalau sayang bilang sayang, aku sayang padamu. Kalau cinta bilang
katakan saja apa kata hatimu. Aku sayang, aku cinta padamu. Aku sayang kamu, aku cinta padamu. Jangan simpan di dada perasaan hatimu. Kau katakan saja apa kata hatimu. Aku cinta padamu, aku sayang kamu, 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 aku cinta padamu.
Bupati dan akan disaksikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat. Baik, atas nama Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang saat ini meminta kepada seluruh pengurus DPC dan seluruh pengurus DPD untuk menyediakan kantor yang representatif dan dengan Demokrat jaya di 2024. Terima kasih untuk Pak Yan, saya menggunting pita ini. Iya, hari ini tanggal 6 Agustus tahun 2022 telah resmi kantor DPC Partai Demokrat telah diresmikan. Jadi sebelum saya buka pintu ini, saya ulangi lagi. Hari ini baru saya lihat kantor partai di Kabupaten Sorong Selatan yang menurut saya sangat representatif. Dengan hadirnya kantor ini bertanda bahwa partai ini sangat-sangat siap. Amin. Pertama sebagai peserta pemilu 2024, tetapi sangat siap untuk melakukan konsolidasi dalam rangka memainkan peran di politik 2024. Kita berharap di bawah kepemimpinan KYC, tadi saya bilang, proses administrasi manajemen di sekretariat ini dapat berjalan maksimal untuk meraih kejayaan Partai Demokrat seperti yang sudah beberapa tahun yang lalu. Sebagai partai besar, partai yang punya kader-kader hebat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Ya, kiranya kantor ini dan saya ikut kantor ini. Iya. Ini kamu kunci nih. Ke dalam. Oh iya. Buka sebelah. Di bawah. AHY pada pendaftaran partai itu sudah membuat pernyataan pers secara nasional bahwa Demokrat menargetkan untuk pemilu 2024 akan bisa masuk ranking 3 nasional. Bagaimana mengkomunikasikan ini ke seluruh DPC di Papua Barat? Baik, terima kasih. Pertama, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Pak Agus Harimurti, bahwa Demokrat saat ini mampu untuk menduduki peringkat ketiga. Ini karena ada indikator yang mengukur tentang kerja-kerja Partai Demokrat. Tentu hal ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, yaitu konsolidasi dari tingkat pusat sampai kepada ranting di bawahnya. Nah, ini kerja-kerja. Salah satu contoh seperti yang sekarang dilakukan oleh DPC Sorong Selatan di bawah kepemimpinan Ketua DPC yang baru, yaitu Pak Yance Salambau. Nah, dengan kerja-kerja politik seperti inilah yang mampu mendongkrak elektabilitas dari Partai Demokrat untuk bisa mencapai ke peringkat 3 seluruh Indonesia. Dan ini memang sudah diukur oleh lembaga survei di Indonesia. Kami kira bahwa saat ini di bawah kepemimpinan Pak Agus Harimurti, semua kader Demokrat baik dari pusat, kemudian provinsi sampai ke kabupaten kota, bahkan sampai ke anak ranting, ini sudah komitmen bersama untuk bagaimana kita mensukseskan Partai Demokrat. Ya, tentu ada program-program Partai Demokrat yang saat ini dilaksanakan oleh Partai Demokrat di bawah seruan daripada Ketua Umum Agus Harimurti. Bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat kita yang saat ini berteriak tentang bagaimana kesejahteraan mereka. Kemudian ada lagi kelangkaan, kita tahu minyak di seluruh Indonesia. Ini menjadi hal penting bagi kami untuk bagaimana kita membantu masyarakat, terutama ekonomi masyarakat yang saat ini kita lihat bahwa mulai terasa sekali di masyarakat, terutama masyarakat yang paling bawah. Nah, ini kerja-kerja Partai Demokrat
yang saat ini bagaimana program-program pro rakyat ini kita lakukan. Dengan demikian maka tentu simpatik daripada masyarakat itu terhadap Partai Demokrat semakin besar, dan kalau sudah ada simpatik dari masyarakat maka otomatis elektabilitas dari Partai Demokrat itu akan terdongkrak sendiri. Yakinkah bahwa nanti Papua Barat akan bisa berkontribusi dalam mewujudkan 3 besar yang sudah ditargetkan? Dan kalau memang itu Anda yakin, indikatornya apa? Saya kira bahwa saat ini semua orang di tanah Papua, terutama yang ada di Papua Barat, ini sudah pasti melihat bagaimana kader Demokrat yang sudah bekerja membuktikan diri, dan hari ini kita sudah punya 2 bupati, yaitu Bupati Raja Ampat, Bupati Kalimantan. Oleh karena itu, kami pun yakin bahwa peringkat 3 yang dikatakan oleh ketum itu, kita akan juga merealisasi itu dengan kerja-kerja kita saat ini. Nah, konsolidasi ini sangat penting. Karena itu, kita sudah serukan kepada semua ketua-ketua DPC yang ada di bawahnya untuk bagaimana kerja-kerja daripada kerja politik ini harus benar-benar sungguh-sungguh sampai dirasakan oleh akar rumput. Demikian. Seleksi calon itu sendiri, apakah nanti partai ada punya mekanisme untuk bisa melibatkan rakyat? Karena selama ini seperti ada terkesan tertutup, hanya diseleksi saja oleh partai lalu diusulkan. Bisa kan nanti sebuah model baru diperlihatkan Demokrat di 2024 untuk bisa melibatkan masyarakat, dia tidak memilih kucing dalam karya. Partai Demokrat adalah partai yang terbuka. Siapa saja boleh bergabung di Partai Demokrat. Nah, oleh karena itu dalam seleksi nanti ke depan untuk calon legislatif yang akan nanti masuk di gerbongnya Partai Demokrat untuk mencalonkan diri baik di tingkat DPR RI, kemudian di provinsi, bahkan di kabupaten kota, ini Demokrat membuka diri untuk siapa saja boleh bergabung. Dengan syarat tentu harus menjadi atau mengantongi KTA, kartu tanda anggota Partai Demokrat. Nah, saya kira Partai Demokrat, karena partai ini adalah partai religius, nasionalis, dan kita sudah membuktikan itu bahwa kita tidak berpihak pada kelompok-kelompok tertentu saja, tetapi Partai Demokrat adalah partai yang terbuka. Dan ini kita sudah buktikan di tahun 2014-2019, Partai Demokrat di Provinsi Papua Barat ada 9 kursi di DPR Papua Barat. Bahkan di kabupaten kota kita juga menang. Nah, secara umum memang Partai Demokrat ada di atas. Dan hari ini walaupun peringkat dari provinsi itu dari 9 turun ke 6, tetapi secara nasional Partai Demokrat masih terbaik. Cukup, kita beralih ke Pak Arif Sarambau. Sudah. Oke. Kasih lagi di sini. Itu secara peresmian Pak Wakil Bupati secara terang-terangan mengoreksi peran partai-partai itu sendiri, Pak, dalam bagaimana kontribusinya di lembaga legislatif. Anda sebagai ketua terpilih, bagaimana cara Anda nanti untuk selain mengkonsolidasikan target yang sudah ditetapkan pusat sampai di distrik, dan mekanisme seperti apa yang Anda harus lakukan sebagai orang baru di partai? Baik, terima kasih ya. Pertama, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat yang ada di Sulawesi Selatan, tentu kami bertindak itu secara vertikal dengan DPP, dengan DPD dan DPP. Kita akan benar-benar mematuhi konsep-konsep yang dijalankan oleh DPP atau yang ditetapkan oleh DPP, sebab bagi kami konsep-konsep itu telah dipertimbangkan secara matang untuk kemajuan partai itu sendiri. Nah, terkait dengan peran partai di setiap lembaga pemerintahan atau peran partai dalam sistem pemerintahan,
Ini sebetulnya sudah tertata dalam aturan di mana badan-badan legislatif atau lembaga-lembaga legislatif itu memiliki hak kontrol atas pemerintahan. Kita tidak menutup mata bahwa yang terjadi saat ini banyak dari kita anggota-anggota legislatif yang senantiasa seirama dengan pemerintah, sekalipun ada hal-hal yang mestinya dikoreksi oleh lembaga legislatif, harus dikoreksi. Namun praktek yang terjadi sejauh ini, ya apa mau pimpinan daerah, itulah yang kemudian diikuti. Saya percaya bahwa Partai Demokrat memiliki sikap yang berbeda, bahwa setiap anggota atau setiap person-person Demokrat atau kader-kader Demokrat yang ada di pemerintah, yang ada di badan legislatif, akan memposisikan diri sebagai orang yang mampu dan berani memberikan kontrol kepada pemerintah kalau sekiranya ditemukan hal-hal yang patut atau yang pantas untuk dikoreksi. Ya, sebagai orang baru di Demokrat, saya pertama merasa bangga dan berterima kasih karena ada kepercayaan yang begitu besar diberikan oleh partai sebesar Demokrat kepada saya. Saya menerima itu dengan senang hati, dan sejalan dengan itu saya telah memutuskan untuk dengan kemampuan, dengan kekuatan untuk bagaimana membesarkan Partai Demokrat. Tujuannya apa? Tujuan adalah pertama, kita menjadi pemenang di legislatif, kita menjadi pemenang di pemilihan kepala daerah, kita menjadi pemenang di provinsi untuk legislatif, kita menjadi pemenang juga untuk gubernur, dan kita menjadi pemenang untuk DPR RI, dan juga kita menjadi pemenang untuk presiden. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada semua kader untuk memegang teguh prinsip ini. Apa yang menarik dari partai ini sehingga Anda bisa menerima tawaran bisa? Baik, Partai Demokrat punya historis, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Wakil, bahwa pernah memimpin pemerintahan Indonesia ini dalam 2 periode. Dan itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi itu berangkat dari kemampuan. Itu kemudian akan menimbulkan pengalaman. Dan saya percaya bahwa pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi untuk membawa Partai Demokrat pada masanya atau pada posisi kejayaannya itu akan dievaluasi untuk bagaimana Partai Demokrat pada periode ini harus kembali kepada kejayaan yang pernah dicapai sebelumnya. Tadi penjawaban Sekretaris DPD masih sangat kurang terlalu tegas. Pertanyaan saya, dalam seleksi nanti jangan sampai nanti masyarakat ini hanya mengetahui setelah terpilih. Apakah bisa itu diterobosi untuk bisa seleksi yang dimaksud seleksi apa? Untuk calon-calon yang nanti akan calon-calon legislatif atau eksekutif legislatif, karena ini partai kan juga ini. Baik. Apakah itu harus menghadirkan publik di awal sebelum? Baik, kami memiliki konsep bagaimana untuk menempatkan orang pada posisi yang tepat. Tapi ini sudah merupakan bagian dari strategi yang kami cadangkan. Bagaimana saya memilih saya untuk bisa tampil sebagai calon legislatif di Dapil 1, dan bagaimana saya bisa memilih si B untuk tampil di Dapil 2. Pemilihan-pemilihan ini memang tidak leluasa kepada kita, karena kita dibatasi dengan kuota, serta kita dibatasi oleh gender, ya, harus ada keterwakilan perempuan. Dan memang saya yakin bahwa untuk memutuskan itu berada dalam posisi yang sulit. Tapi bagaimanapun kami memiliki strategi untuk menempatkan orang yang tidak salah untuk mewakili dapil pertempuran. Jadi mungkin saya tidak bisa berbicara strategi seperti apa yang saya maksudkan, karena memang sudah ada dalam rancangan kita. Bapak dulu sebagai pembina, jadi kita berharap supaya jangan sampai masyarakat ini dibenturkan dengan hal-hal yang sesungguhnya. Jadi mungkin ada penjelasan soal itu, makna demokrasi dalam pemilu itu apa saja yang perlu harus dipahamkan kepada seluruh peserta pemilu pilkada itu sendiri. Silakan Bapak, apa yang perlu harus dipahamkan Pak? Karena tadi Bapak sedikit sudah mulai menguak bahwa ada potensi-potensi perpecahan itu terjadi di pesta demokrasi pemilu pilkada terutama. Apa yang harus dipahamkan kepada partai-partai? Oke, baik, terima kasih. Pertama saya atas nama pribadi, tapi juga dalam jabatan sebagai wakil bupati, kemudian kita juga sebagai pembina,
di politik di daerah ini mengucapkan selamat kepada Pak Yance yang hari ini meresmikan kantor ini, tetapi juga mendapat surat keputusan, menerima surat keputusan sebagai Ketua DPC Partai Golkar, Partai Demokrat. Hal yang kedua, saya memang memberi apresiasi karena sejak saya di Sorong Selatan ini, yang saya tahu baru partai ini saja punya kantor. Itu artinya bahwa dari segi strategi sebenarnya partai ini telah mempersiapkan diri dalam rangka menyambut pesta demokrasi yang dalam waktu tidak terlalu lama lagi sudah bisa dimasuki ya, karena tahapan pemilu itu sendiri sekarang sudah jalan. Kita berharap sekali bahwa dengan adanya kantor ini, partai ini dapat meningkatkan konsolidasi untuk mereka untuk mempersiapkan kader-kader terbaik yang nanti ikut terlibat dalam konstelasi politik nanti. Hal yang ketiga, bahwa sebenarnya pendidikan politik yang kita harap kepada masyarakat ini juga peran dari partai politik ini. Oleh sebab itu, dengan hadirnya kantor ini dan partai ini, kita berharap kerja-kerja Partai Demokrat di periode ini ke depan jauh